Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Momen itu terjadi saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wakil Presiden Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami Agus Harimurti Yudhoyono yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Muhammad Tony Haryono, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para Kepala Staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya, apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut, hingga memunculkan isu keretakan antara keduanya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi isu keretakan antara Wakil Presiden Gibran dan Agus Harimurti Yudhoyono, kami telah terhubung dengan Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, dan Adi Praitno, pakar politik. Selamat malam, Bang Andi Aswan. Mas Adi, apa kabar? Malam, David. Malam. Malam, Mas Adi. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, kalau melihat video yang tadi Anda sudah saksikan, tafsiran Anda seperti apa? Benarkah ada sesuatu antara hubungan Wakil Presiden Gibran dan Mas AHY? Ya, David, kalau kita lihat itu pasti menarik kalau dikait-kaitkan dengan Mas Gibran ataupun keluarga Jokowi gitu. Kalau menurut saya hal itu seperti biasa-biasa saja. Ya, kalau kita lihat kan di situ juga ada Mas Pratikno, ya, ada AHY dan sebagainya, dan beliau langsung menuju ke ke Jaksa Agung dan beberapa dari petinggi-petinggi TNI, ya. Dan ini sepertinya hal yang biasa-biasa saja yang dilakukan itu, ya, karena ya di kabinet kan mereka sering bertemu juga gitu, ya. Dan juga ya dia langsung menyalami ya Kasat, ya, ada Kaso itu ya karena memang juga mungkin jarang bertemu dengan mereka itu. Kita tidak menanggapi secara politik lah hal-hal itu ada hal yang biasa saja. Mungkin secara protokolernya mungkin agak sedikit agak sedikit inilah ya mungkin ya kalau dibilang protokoler. Tapi kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya itu hal yang biasa saja. Dia langsung menuju posisinya di tempat sambil menunggu Pak Presiden datang gitu loh. Kalau dikaitkan dengan dikatakan perseteruan tanda kutip ya antara AHY dan Mas Gibran, saya rasa tidak ada perseteruan itu, dan ini mereka masih sahabat lah, masih sahabat baik di dalam kabinet maupun juga di luar kabinet. Seperti itu. Oke. Mas Adi, Anda melihatnya seperti apa? Apalagi kalau kita lihat dari videonya ekspresi Mas AHY ketika katakanlah dilewati begitu, di skip oleh Wakil Presiden Gibran, seperti apa? Ya, pertama sebenarnya kenapa ini menjadi ramai, karena budaya salaman itu adalah dianggap sebagai budaya orang ketimuran secara umum. Jadi kalau ada pertemuan pejabat-pejabat penting di negara kita, presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan pejabat publik yang lain, seringkali memang suka saling bersalaman satu sama yang lain. Jadi wajar kalau kemudian ketika Wapres Gibran itu tidak menyalami sejumlah orang, baru kemudian memunculkan isu-isu politik yang kemana-mana. Kalau mau jujur sebenarnya yang tidak disalami itu bukan hanya AHY, tapi ada Caimin, ada Zulhas, kemudian juga Pak Bahlil bahkan yang dinilai
cukup dekat dengan Pak Jokowi itu juga tidak disalami. Tapi ketika ketua umum partai ini kan tidak dihadap-hadapkan oleh publik bahwa kalau tidak salaman dengan Bahlil ya mungkin itu tidak ada persoalan apapun dengan Pak Zulhas ataupun Muhaimin, tidak ada rivalitas apapun. Tapi beda ceritanya kalau tidak menyalami AHY, ini pasti dikait-kaitkan soal bagaimana ketegangan keduanya itu terjadi. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan muncul narasi-narasi ada partai biru, orang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian termasuk News malam hari ini. Pasti yang dibahas itu adalah Gibran versus AHY, bukan Gibran versus Muhaimin versus Zulkifli Hasan ataupun versus Bahlil Lahadalia. Karena memang kalau kita mau jujur, yang saat ini menjadi komoditas politik yang paling viral dan selalu tingkah laku politiknya adalah satu Gibran, yang kedua adalah AHY yang dinilai oleh publik sedang memprofiling untuk menuju jalan panjang di 2029. Nah, inilah yang saya sebut bahwa wajar kalau kemudian publik menganggap ini sebagai sesuatu yang agak sedikit aneh, terjadi rivalitas yang kemudian satu sama yang lain bisa berhadap-hadapan di kemudian hari. Atau jangan-jangan yang kedua sebenarnya ini hanya gimmick biasa. Karena kalau tidak ada gimmick semacam ini, acara-acara resmi kayak gini tidak akan menjadi pemberitaan, Mas. Kalau mau jujur, ketika Gibran tidak menyalami sejumlah ketua umum partai, justru ini yang menjadi pembahasan, bukan acara resmi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi TNI. Oke. Bang Andi, nah ini apa yang dikatakan Mas Adi juga mungkin juga dilihat oleh masyarakat. Kalau dikait-kaitkan dengan orang besar dan partai biru, Bang Andi Aswan, ini kan juga bisa jangan-jangan menimbulkan pertanyaan seperti itu, Bang Andi. Ya, sah-sah saja publik bisa menilai seperti itu. Tapi kan kenyataannya kan tidak seperti itu juga. Kalau bilang ada hubungannya, ya AHY akan menggantikan Mas Gibran yang dicocokologi oleh sebagian elit-elit itu, ya sekarang juga sudah terbantahkan sebetulnya kan, sudah tidak ada relevannya lagi gitu. Mereka ini bersahabat kok. Dalam posisi itu ya memang benar kata Mas Adi, pasti akan dikait-kaitkan bagaimana rivalitas ya, quote unquote ini rivalitasnya ini ya. Ya anak-anak muda, ya, harapan bangsa ya, pemimpin-pemimpin masa depan ini gitu. Saya ingat waktu ulang tahun Demokrat ya, ketika Pak Prabowo ada roasting sedikit dengan Mas Gibran dengan Mas AHY gitu kan, itu kelihatan dibilang itu ada rivalitas itu, padahal itu kan ada sesuatu yang sekedar roasting dari Pak Presiden, dan ini terus dikaitkan sampai sekarang gitu, bagaimana rivalitas itu seperti ada yang mengkompori terus itu, rivalitas itu terjadi antara AHY dan Mas Gibran itu. Pada dasarnya mereka ini adalah potensi-potensi pemimpin bangsa masa depan dan mereka bersahabat ya. Yang apapun yang terjadi itu nanti itu urusan nanti ke depan gitu. Yang penting ya kita senang-senang saja ngeliat anak-anak muda yang hebat-hebat ini bisa menjadi penerus bangsa kita sebagai pemimpin yang akan datang. Gitu, Mas Davi. Oke, tapi kalau bicara soal gestur, apalagi gestur pejabat ini kan barangkali menyimpan makna tertentu. Mas Adi ya, saya ke Mas Adi. Gestur kemudian juga kemudian gimmick yang tadi Anda sebutkan, ini maknanya seperti apa? Karena Mas Gibran ini dalam video ini langsung melewati, kemudian ada ekspresi sedikit terkejut di wajah Mas AHY. Pertama kalau mau jujur ya, dari segi angle video yang ditampilkan oleh kawan-kawan media, itu justru ekspresi AHY yang ditampilkan, Muhaimin nggak ditampilkan, Bahlil nggak ditampilkan, Zulhas nggak ditampilkan. Karena tiga ketum ini dianggap tidak punya persoalan apapun dengan Gibran. Jadi sekalipun tidak salaman ataupun salaman sekalipun, itu tidak menjadi berita, tidak happening, dan tidak menarik sebagai sebuah komoditas politik karena dianggap tidak ada persaingan dan rivalitas. Agak beda ceritanya kalau bicara Gibran, AHY tidak salaman. Ini dianggap sebagai rivalitas, perseteruan yang kemudian terus berlanjut dikaitkan dengan Partai Biru. Sebelum-sebelumnya bahkan dikaitkan dengan 2021 soal kemungkinan kudeta Partai Demokrat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya melihat ekspresinya AHY agak sedikit kaget kayaknya. Kaget juga kok saya salamin ini. Dianggap sebagai sesuatu yang mungkin nggak wajar karena biasanya barisan-barisan depan yang berderet semacam itu biasanya satu sama yang lain itu saling bersalaman sebagai upaya untuk memunculkan ya ini adalah budaya ketimuran, kemudian harmonisasi dan sebagai bentuk rasa bagaimana memang kehangatan antar elit-elit kunci di negara kita itu sudah terbangun
dibangun sejak lama. Tapi justru saya menduga, Mas, jangan-jangan ini memang sangat gimmick biar politik kita ini nggak tegang-tegang amat. Karena di belakang panggung saya kira mereka sering ngobrol, ada rapat kabinet, dan satu sama yang lain mungkin lagi cafe break kan, ngomong satu sama yang lain. Kemarin waktu nggak salaman rame itu jalan ceritanya. itu politisi kita, Pak. Karena secara prinsip kalau saya membaca rata-rata secara umum, di depan panggung elit kita itu memang kelihatan berseteru, kelihatan kaku. Tapi di belakang satu sama yang lain mereka saling cerita. Mereka itu saling ngobrol dan bahkan saling bicara tentang bagaimana aktivitas-aktivitas selanjutnya untuk bagaimana misalnya menyusun batu bata kekuatan politik. Itulah yang jangan-jangan ini memang sengaja gimmick yang dimunculkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan percakapan publik. Karena kalau sudah nyangkut Gibran versus AHY itu ramai dan viral. Itulah yang saya sebut ada semacam cocok logi yang dikait-kaitkan. Pasti ini ada kaitannya dengan rivalitas persaingan menuju 2029. Nah, itu yang dibicarakan orang sampai detik ini. Lain di panggung publik, lain juga di belakang layar begitu ya, semuanya cair. Nah, itu kita harapkan bersama, cair antara satu pejabat dengan pejabat yang lainnya. Terima kasih Mas Adi, Bang Andi Asman juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat selalu, Mas Adi.